Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Stingora Putra Mayura Dharma Sukma dari kelas 10 KR nomor absen 17. Di sini saya akan menjelaskan materi informatika di kelas 10 semester 1 yang sudah saya pelajari. Yang pertama, keamanan jaringan dan etika digital. Gunakan kata sandi yang kompleks dan unik, lalu aktifkan autentikasi 2 langkah untuk perlindungan tambahan, lalu perbarui aplikasi dan sistem secara berkala, hindari tautan yang tidak jelas, periksa situs sebelum memasukkan data penting, lalu hormati privasi orang lain saat menggunakan media digital, dan yang terakhir, bagikan informasi yang dapat digunakan kebenarannya. Lalu materi kedua yang akan saya jelaskan yaitu teknik pencarian informasi yang efektif. Yang pertama, tentukan jenis data yang ingin ditemukan, lalu gunakan kata kunci yang jelas, misalnya tingkat inflasi Indonesia pada tahun 2024, lalu tambahkan tanda kutip untuk pencarian frasa, gunakan sumber resmi agar dapat dipercaya, lalu bandingkan hasil dari beberapa referensi, dan yang terakhir, periksa tahun publikasi untuk memastikan informasinya telah sesuai. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan tentang materi komputasi mandiri untuk menghasilkan data berkualitas. Yang pertama, gunakan perangkat yang bekerja stabil, lalu simpan data dalam CSV agar mudah diolah. Berikutnya, bersihkan file dari nilai kosong dan kesalahan input. Lalu, catat cara pengumpulan data agar proses dapat ditinjau ulang. Berikutnya, beri nama file dengan pola yang konsisten. Dan yang terakhir, simpan file asli dan olahan di tempat yang berbeda. Dan materi terakhir yaitu pemeriksaan fakta. Cek sumber informasi sebelum digunakan, lalu amati apakah penulis mencantumkan data pendukung atau tidak, lalu bandingkan isi dengan referensi lain, dan yang terakhir pastikan tanggal publikasi sesuai konteks. Berikut 4 materi yang saya jelaskan, lalu setelah ini akan saya lanjutkan dengan praktek pada Python. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada live coding array. Di sini saya akan menggunakan studi kasus di LKPD yang pernah diberikan oleh Bu Salma. Di sini ada 2 studi kasus, yaitu studi kasus nilai siswa dan studi kasus daftar belanja. Kayaknya di sini aku mau ngambil studi kasus 2 aja ya. Studi kasus daftar belanja. Di sini sudah ada langkah-langkahnya. Langsung kita terapkan aja ya di online Python. Oke, tadi kan di sini kan isinya apa aja? Beras, gula, dan telur ya. Oke, sekarang kita ganti aja isinya. Yang pertama kita menglist daftar belanja awal kita. Kita ketik belanja sama dengan kita ketik jangan lupa mie terus apa lagi ya, mie ayam sama minyak deh, sama minyak mie. Oke, jadi daftar belanja awal kita yaitu mie, ayam, dan minyak. Lalu langkah kedua di LKPD ini yaitu tambahkan 1 barang baru ke dalam daftar. Oke. Jadi kita menambahkan 1 barang baru di daftar belanja kita. Kita ketik belanja
titik F1, terus kita tanda kurung, kita misal tambahkan dummy ayam minyak, kita tambahkan ikan. Maaf, petiknya salah. Nah, kan. Lalu setelah kita menambahkan satu barang, kita hapus salah satu barang dari daftar awal kita. Nah, jadi buat hapus barang, kita ketik belanja, titik remove, titik remove, kita kasih tanda kurung. Misalnya kita menghapus mie ya, misal. Oke. Lalu yang terakhir, setelah kita hapus salah satu barang dari daftar, kita tampilkan daftar akhir belanja. Kita coba ya. Kita tampilkan daftar akhir belanja dengan print tanda kurung, jangan lupa petiknya, petik daftar belanja akhir. Oke, terus jangan lupa titik 2, saya kasih koma, belanja. Oke, jadi ini ya udah selesai. Sekarang kita coba run ya, apakah berhasil atau tidak. 1, 2, 3. Nah, jadi ini ya hasil akhirnya. Jadi hasil akhirnya adalah ayam, minyak, dan ikan. Jadi kita menambahkan barang baru yaitu ikan, dan kita menghapus minyak dari daftar awal kita. Baik, setelah saya menjelaskan materi-materi dari satu semester ini, saya akan memberikan kesimpulan dari semua materi tersebut, yaitu informasi di internet berubah cepat dan tidak semuanya benar. Pemeriksaan fakta membantu memastikan data sesuai bukti sehingga keputusan yang dibuat tidak keliru. Keamanan jaringan menjaga akun, perangkat, dan data pribadi tetap terlindungi dari penyusupan. Etika digital mengarahkan cara berkomunikasi agar tetap sopan, menghargai privasi, dan tidak merugikan orang lain. Ketiga bagian ini membuat aktivitas online lebih aman, akurat, dan bertanggung jawab. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz saja ya, luar